Bayangkan seseorang yang berdiam di rumah yang sangat berantakan. Rumahnya kotor, bau, dan acak-acakan. Diam di rumah itu bikin ia stres dan resah sendiri. Alhasil, ia pun memutuskan jalan-jalan keluar rumah untuk menenangkan diri. Orang ini lalu berjalan keluar rumah. Untuk sementara ia terhibur. Untuk sejenak ia melupakan keresahannya. Tepatnya keresahan atas rumahnya sendiri yang sedemikian kotor dan berantakan. Sampai-sampai ia tidak tahan melihatnya. Tidak lama berselang, sambil berjalan, tiba-tiba ia melihat ada pintu rumah yang terbuka. Dari pintu rumah yang terbuka itu, ia bisa melihat isinya, yang ternyata berantakan, sama seperti rumahnya. Ia jadi sewot sendiri. Niatnya jalan-jalan ingin menenangkan diri, melupakan berantakan rumahnya, ini malah diingatkan lagi. Ia pun jadi marah-marah. Ia memarahi orang-orang di rumah dengan pintu terbuka itu. Ia meluapkan keresahannya pada mereka karena mengingatkannya pada sesuatu yang ia ingin hindari. Karena sesuatu itu meresahkannya. Nah, kira-kira bisa menangkap pembelajaran dari cerita itu? Ya, begitulah. Kisah itu tentang para penebar keresahan. Kita mungkin pernah melihat orang-orang yang hari-harinya banyak menebar keresahan. Ada saja ulah mereka yang ditujukan pada lingkungan, yang bikin lingkungan itu jadi resah, kesal, atau sebal. Malah bisa jadi Anda juga termasuk yang merasakan itu. Iya, tidak apa-apa juga. Manusiawi kok resah dan kesal pada perilaku orang yang menebar keresahan itu. Tapi kita pahami mereka lebih dalam yuk, agar kita terhindar dari rasa resah dan kesal yang ujung-ujungnya bikin kita jadi tidak nyaman sendiri. Khawatirnya, kalau dibiarkan terus, lama-lama kita malah jadi seperti mereka, menebar keresahan pada orang lain. Amit-amitnya, malah keluarga dan kalangan dekat kita yang kena jadinya. Percaya deh, memahami itu menyembuhkan. Atau paling tidak, memahami itu membantu kita lebih tenang. Sama dengan para penebar keresahan tadi. Cara memahami mereka, ya menggunakan ilustrasi rumah tadi. Rumah yang berantakan itu loh. Yes, mereka yang terus saja menebar keresahan itu karena memang mereka resah dalam dirinya. Memang itu yang ada dalam diri mereka. Mereka sedang berusaha melarikan diri dari resahnya, tapi ada saja hal-hal di luar diri mereka yang lagi-lagi mengingatkan mereka atas hal yang ingin mereka hindari itu. Bisa secara langsung, bisa juga tidak langsung. Maka jadinya rasa muak dan frustrasi itu meluap. Mereka tumpahkan keluar.
Sebenarnya kasihan mereka, tidak berdaya untuk membereskan isi dalam rumahnya, dalam dirinya. Maka frustrasi sendiri jadinya. Namanya orang yang sekujur tubuh penuh luka, tersenggol dikit ya sakit. Bukan soal ada yang menyenggol mereka, tapi lukanya itu yang bikin mereka tidak tahan. Namanya tersenggol, ya bisa terjadi kapan saja. Namanya juga kehidupan. Cuma ya itu, mereka yang terluka itu sensitif sekali. Alhasil malah terlihat lebih garang adanya. Padahal itu jeritan tidak berdaya dalam diri mereka atas hal yang tidak bisa mereka bereskan dalam dirinya. Kita tidak membenarkan perilaku mereka loh ya, tapi paling tidak kita bisa memahami mereka. Tidak ikut-ikutan jadi seperti mereka nantinya. Ini salah satu dari yang dimaksud eling lan waspada.